kembali menangani kompor gas yang baru ganti tabung. Dipasang regulatornya, hidup jarumnya, akan tetapi kompornya tidak naik. Nah, ini sering terjadi ya. Sering terjadi pada saat pergantian tabung. Nah, kira-kira kendalanya apa? Nanti coba kita cek bareng-bareng ya. Jadi regulator ini sudah hidup. Berarti tabungnya baru ini, Mbak? Iya. Tabung pink, tabung kecil, tabung 3 kilo, yang 12 kilo sama. Jadi terkadang memang kendala yang sering terjadi semacam ini. Jadi ini sudah normal karena jarumnya sudah hidup. Nah, yang perlu kita perhatikan biasanya dari saluran regulatornya ini. Nah, ini kalau kompor tidak bermasalah ya, cuman dari regulatornya yang bermasalah. Nah, kita nanti buka dulu. Jadi ini masih bagus kondisinya. Nah, kondisi semacam ini, solusi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah sebelum dipasang regulatornya ini di tabung ya, ini kita kocok-kocok dulu ya, kita goyang-goyang untuk regulator, kocok-kocok biar baterainya nanti yang ada di pelor sini tuh gerak dulu ya. Begitu sudah kita pasang regulatornya, nah, kita tepuk. Nah, ini sudah hidup. Kita tepuk agak kenceng nggak apa-apa. Nah, ini kok nyalur. Kita lihat, nyala. Ya, jadi bukan kerusakan di kompor pada saat ganti tabung, tapi biasanya memang dari tekanan regulator ini yang perlu kita seimbangkan. Jadi kalau ganti tidak bisa langsung nyala, itu ventil fan yang ada di regulator sini nutup. Jadi kita tepuk-tepuk agak kencang nggak apa-apa. Ya, ini sudah nyala ini. Ya. Nah, ini kendala yang sering kita hadapi pada saat ganti gas itu semacam ini. Ya. Jadi jarumnya hidup, tapi gas tidak mengalir. Jadi sebelum dipasang regulatornya ya, kalau pakai regulator model apapun sama. Jadi intinya biar ada pergerakan dulu di gotri yang kotak-kotak itu, kita goyang-goyang dulu nggak apa-apa. Kemudian kita pasang sesuai dengan cara masangnya ya. Set, kita masukkan. Ya, kalau udah kita pasang, bagian selang depan regulator kita tepuk-tepuk sedikit ya, biar gasnya mengalir. Halo, iya, ganteng. Apanya? Udah bisa? Nanti main ke Joyo ya. Di mana, Mbak? Mbak, ini menurut saran saya, Mbak, ini status regulator yang jenengan ini kan apinya goyang-goyang gini. Ini regulatornya sudah tidak ini sebenarnya, dan nggak normal. Regulatornya ini nggak normal ini. Jadi posisi semacam ini apinya goyang-goyang tanpa di ini kan goyang-goyang, Mbak, naik turun ini kan. Ini tekanan regulator ini nggak normal, dan ini bisa terjadi tekanan terlalu besar di kompor gas. Bisa juga nanti apinya kalau dinyalakan ini dua-duanya seperti ini, kalau dimatikan ini membesar sendiri, Mbak ya. Kalau ini dinyalakan dua-duanya ini mengecil. Kalau ini saya nyalakan ini mengecil, apinya mengecil ya. Nah, ini kan goyang-goyang apinya, Mbak, kayak seolah ada tekanan bus-bus gitu ya. Ini untuk biar seimbang dulu tekanan yang ada di tabung ini, karena terlalu besar ini.
Nanti bilang masnya kalau bisa memang. Nah ini kalau satu tok tenang, ya satu tok tenang. Jangan lihat perbandingannya, Mbak. Kalau dinyalakan dua, ini kan nggak begitu goyang ini. Apinya tenang ya, tenang. Kalau saya nyalakan dua, dilihat. Ini goyang, apinya naik turun. Kelihatan, Mbak? Iya. Kelihatan, Mbak? Ini ciri-ciri tekanan regulator yang sudah tidak seimbang. Bisa jenengan pakai, tapi pada saat nanti pagi hari mau nyalakan kompor biasanya ngosoknya agak besar. Enggak apa-apa, enggak bahaya, cuma nanti jenengan santai ya, Kak. Nah. Ya, guys. Ini Mbak ya. Udah bisa kompor jenengan enggak rusak. Cuma regulatornya harus diganti. Nanti bilang suami, suaminya kalau bisa, Mbak. Sebab ini kalau menurut saya ini sudah mulai tidak normal. Makanya terkadang begitu jalan ganti gas nyalanya sulit. Tapi untuk saat ini bisa dipergunakan. Lebih bagusnya untuk mengantisipasi. Jadi nanti kalau ganti gas itu pertama dikocok-kocok regulatornya, kedua begitu sudah terpasang tepuk bagian sini, Mbak. Ini sering dihadapi oleh konsumen. Setiap saat rata-rata ganti gas sekarang banyak kendala semacam itu, Mbak. Gasnya nggak langsung hidup, regulatornya padahal nggak rusak, tapi taunya rusak, kompornya taunya rusak, padahal enggak. Ini normal, semuanya masih bagus. Ya. Nah ini udah mulai seimbang, Mbak. Jadi gasnya ini terlalu besar tekanannya ini. Soalnya tuh kadang keselanya tuh dikit-dikit jadi kepotong. Nanti bagian belakang dimentokin isolasinya, Mbak. Selang gigit itu bagian sini biasanya, Mbak. Nah ini yang lubang sini, ini yang sering tergigit tikus. Jadi bener jenengan masanya udah mentok, ini udah betul itu. Harus mentok. Nah, ini kompornya sudah normal bisa digunakan. Jadi tidak ada yang rusak, cuman ya tadi Mbak ganti gas kadang regulatornya yang berkendala. Tadi udah tak gini-giniin loh selangnya loh. Nggak bisa, Mbak. Tetap nggak bisa. Udah sampai sini hentakan sini. Bagian sini agak kenceng nggak apa-apa. Repot masalahnya kalau ganti gas terus nggak hidup yo repot kitanya, mau masak air untuk mandi, untuk bikin susu anak kan. Nah, kalau ganti gas ini udah tahu tekniknya tadi. Yang sini agak tepuk agak kenceng bagian sini. Nah, ini loh, Mbak. Dari sini tepuknya ses. Nah, biar ini ada ininya. Nggak perlu buka semuanya, sebab kalau buka nanti takutnya masang klemnya jangan nggak kenceng. Ya. Nah ini solusinya gitu aja, sangat mudah, nggak terlalu berat. Yang penting nyalanya udah. Ya. Sip. Oh iya, nggak perlu dicopot. Selagi kompor tidak begitu parah, berarti kendalanya bukan di kompor saja. Penggunaan kompor gas itu biasanya juga terjadi dari tabung. Tabung pun kalau pennya tidak nongol, Mbak, dipasang regulator nggak nyala. Jadi kalau dipakai pertama kali hidup, tapi begitu kompor dinyalakan, pandomnya ini turun lagi. Itu sering. Ya itu yang nggak terserah jenengan, yang biasa juga ada. Yang pokoknya standar, gampang dipasang, jenengan nyaman, kita aja. Ya nanti untuk kedepannya, Mbak, biar nggak ini, karena saya juga khawatir kalau apinya udah tenang ini, kalau satu tak tenang. Dan usahakan kalau pagi hari setelah malam 24 jam jenengan bangun tidur, kalau nyalakan kompor diusahakan agak ditahan dulu gini. Tujuannya biar gas kalau misalkan terlalu besar tekanannya tidak langsung hus gitu, Mbak. Jadi stabil dulu, ya tahan dulu gini, baru cetet. Jadi nggak kaget dengan nanti. Takutnya kalau tekanan sudah terlalu besar, kompor itu bisa hus gitu jalan. Mati juga terjeblok gitu. Iya, karena jeblukannya dari sini nih, Mbak. Nah, ini yang pengapiannya sudah mulai keropos, tapi nggak apa-apa, masih standar. Ya. Pernah ganti tataannya toh? Karena keropos. Pernah ganti. Udah coba jadi nyalakan, Mbak. Satu. Pokoknya senyaman mungkin jangan menggunakan kompor, Mbak. Saya pengennya lebih aman, nyaman gitu. Ada kayak gini kan mati. Bluk, ada sisa. Pakai apa kecil gini ya. Pas jeblok gitu, Pak. Udah. Itu kompornya udah bisa dipakai, Mbak ya.